Bapak Wakil Bupati Sragen, Bapak Haji Suroto beserta pimpinan sidang memasuki ruang sidang. Mohon izin pimpinan, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati beserta pendengar setia Radio Publik Lokal Buana Asri yang berbahagia. Sesaat lagi akan Anda ikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2025 dengan agenda acara 1. Penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Sragen. 2. Penyampaian penjelasan Bapemperda DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Dengan sikap hikmat sempurna menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan. Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati, yang kami hormati pimpinan DPRD, yang kami hormati semua anggota DPRD, yang kami hormati Sekretaris Daerah, yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli, yang kami hormati Inspektur Daerah, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian di jajaran pemerintahan Kabupaten Sragen. Mohon izin berdiri dulu.
kita lanjut. Tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan dan pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen di mana saja berada, serta warga masyarakat Sragen yang kami cintai. Mengawali rapat paripurna Dewan pada hari ini, marilah dengan tiada henti-hentinya, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat hidayah dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri rapat paripurna Dewan pada hari ini. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, kami pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kerjasamanya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara yang telah berkenan hadir demi tercapai tujuan kita dalam mengupayakan Sragen yang berkemajuan sejahtera dan merata. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, perlu kami informasikan, sampai saat ini dari 50 orang anggota yang ada dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 40 orang berdasarkan ketentuan sahnya rapat quorum telah terpenuhi. Dan rapat paripurna hari ini dapat diteruskan dan teriring ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan hari ini Senin tanggal 19 Mei 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, acara pokok rapat paripurna Dewan hari ini yaitu 1. Penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Raperda Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2025 sampai tahun 2029 Kabupaten Sragen. 2. Penyampaian penjelasan Bapeda DPRD terhadap Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kabupaten Sragen. Untuk menyingkat waktu, mari kita masuk pada acara yang pertama yaitu penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Raperda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2025 sampai 2029 Kabupaten Sragen. Untuk itu kepada Saudara Wakil Bupati Sragen kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Salam sejahtera untuk kita semua. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025 sampai 2029 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen tanggal 19 Mei 2025. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sragen yang kami hormati, Sekretaris Daerah, para staf ahli, Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sragen, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sragen, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, serta pendengar radio publik Buana Asri dan warga masyarakat Kabupaten Sragen yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bersama dapat
menghadiri rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana yang penuh dengan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Pimpinan, anggota DPRD, hadirin yang kami hormati, dan pendengar radio publik Buana Asri yang berbahagia. Sesuai dengan materi rapat yang telah kami kirimkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sragen melalui surat kami nomor 100.3/01.3/2024 tanggal 11 November 2024 perihal penyampaian materi program pembentukan Perda Kabupaten Sragen tahun 2025. Selanjutnya, dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat, pada hari ini kami sampaikan pengantar sebagai penjelasan mengenai latar belakang atau dasar pertimbangan, dasar hukum, dan materi sebagai berikut. Latar belakang atau dasar pertimbangan disusunnya Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025 sampai 2029 adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, dan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Pimpinan, anggota DPRD, dan hadirin yang kami hormati serta pendengar radio Buana Asri yang berbahagia. Selanjutnya, kami sampaikan penjelasan Raperda tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut. Perencanaan pembangunan merupakan bagian penting dalam sistem pembangunan nasional di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan perhitungan sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta menentukan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mengatasi persoalan tersebut secara efisien dan efektif. Dalam konteks ini, perencanaan menjadi alat penting untuk menjamin pembangunan sumber daya daerah secara optimal dan terarah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2025 sampai 2029 merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 sampai 2045. Dokumen ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan 5 tahunan yang selaras dengan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta menyesuaikan dengan dinamika pembangunan nasional dan regional. Visi dan misi RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2025 sampai 2029 disusun berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang kemudian dielaborasi dengan kebutuhan dan isu strategis pembangunan daerah yang harus direspon. Rumasan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini didasarkan pula pada RPJPD Kabupaten Sragen tahun 2025 sampai 2045 yang pada periode pembangunan jangka panjang ini memiliki tema Kabupaten Sragen berdaya saing, maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 dalam pasal 70 menjelaskan bahwa Bupati menetapkan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi peraturan daerah kabupaten tentang RPJMD Kabupaten paling lambat 6 bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik. Pentahapan penyusunan RPJMD dijelaskan dalam pasal 16 yaitu dimulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan muserbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2025 sampai 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut. A. Bab 1 pendahuluan. B. Bab 2 gambaran umum kondisi daerah. C. Bab 3 visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah. D. Bab 4 program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan E. Bab 5 penutup. Demikian penyampaian penjelasan pengantar materi rapat tersebut di atas yang menjadi acara pokok dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat pada hari ini telah kami sampaikan. Selanjutnya, kami mengharap raperda materi rapat paripurna Dewan tersebut di atas agar dapat segera dibahas dalam rapat Dewan yang terhormat dan mendapatkan persetujuan. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya dalam meningkatkan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara demi suksesnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Sragen. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Saudara Wakil Bupati yang telah menyampaikan penjelasan tersebut. Saudara sidang Dewan yang terhormat, untuk penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Raperda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Panjang tahun 2025-2029 untuk Sragen, pembahasan berikutnya adalah pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2025 sampai 2029 Kabupaten Sragen yang akan kami laksanakan besok hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 di ruangan paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, marilah kita masuk pada acara yang kedua, yaitu penyampaian penjelasan Bapakperda DPRD terhadap Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kabupaten Sragen. Untuk itu, pada Bapakperda DPRD kami persilakan untuk menyampaikan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. Penjelasan. Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Sragen atas rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, pimpinan rapat sekaligus pimpinan Dewan. Yang saya hormati, Wakil Bupati Sragen, Sekretaris Daerah beserta para asisten, staf ahli Sekda Kabupaten Sragen, Sekretaris Dewan, para kepala badan, dinas, bagian jajaran pemerintahan Kabupaten Sragen. Yang kami hormati, semua anggota Dewan, tamu undangan, hadirin serta pendengar radio publik Buana Asri yang berbahagia. Pertama-tama, perkenankanlah kami mengajak Bapak Ibu hadirin yang berbahagia untuk sejenak memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama dalam suasana yang penuh dengan rasa kebersamaan dan kekeluargaan dalam rapat paripurna ini. Rapat Dewan yang terhormat, sesuai dengan materi rapat yang telah kami bagikan kepada Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sragen, selanjutnya dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat pada hari ini, kami sampaikan penjelasan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Sragen tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Sragen. Rapat Dewan yang terhormat dan pendengar radio publik Buana Asri yang berbahagia, selanjutnya penjelasan Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Sragen tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut. Rancangan peraturan daerah ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Permentan KN-130-4-2018 tentang penetapan jumlah cadangan beras pemerintah daerah. Hal ini didasari bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab demi kepentingan warganya. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjamin ketersediaan atau pemenuhan terhadap pangan di daerah. Pemenuhan terhadap pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat
yaitu hak atas kecukupan pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan yang menjadi hak asasi yang paling mendasar. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamaan produksi pangan dalam negeri. Pengelolaan cadangan pangan yang baik menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya. Cadangan pangan daerah kabupaten adalah persediaan pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sragen yang terdiri dari cadangan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah dan cadangan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat. Salah satu perwujudan ketahanan pangan di daerah adalah dengan membentuk cadangan pangan pemerintah Kabupaten Sragen. Cadangan pangan kabupaten dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis, serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan pangannya. Dalam perwujudan penyediaan cadangan pangan memerlukan investasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat dikelola dengan baik. Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan dengan mempertimbangkan a. Produksi pangan pokok tertentu di wilayah daerah. B. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat. Dan C. Kerawanan pangan di wilayah daerah serta disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya di daerah. Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka dibutuhkan suatu payung hukum sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten Sragen dan masyarakat dalam mengatur penyelenggaraan cadangan pangan di daerah, mewujudkan tingkat kecukupan pangan pokok tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat bencana alam dan bencana sosial, sekaligus menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan. Rapat Dewan yang terhormat, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Sragen tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Sragen. Akhirnya, marilah kita selalu memohon kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya dalam meningkatkan dan mengemban tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara demi suksesnya pembangunan dan kesejahteraan serta keadilan masyarakat khususnya di Kabupaten Sragen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 19 Mei 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. Badan Pembentukan Perda, Ketua Eko Muji Soeharto SH, ditandatangani. Terima kasih kepada Pemerda DPRD yang telah menyampaikan penjelasan tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pendapat Bupati Sragen terhadap Raperda penyelenggaraan
Cadangan Pangan Kabupaten Sragen yang akan kami laksanakan besok hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 di ruangan paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah hadir dan dengan tekun mengikuti jalannya rapat paripurna ini sampai dengan selesai. Dan teriring ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen hari ini Senin tanggal 19 Mei 2025 kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.